sholat fardu atau ibadah fardu, ya kan, itu jika tepat dilakukan pada waktunya disebut dengan ada. Maka ketika jenengan melakukan niat, pelafalan niat usolli fardhu dzuri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati ada amakmuman pada saat duhurnya, maka ketika jenengan mengerjakan di waktu itu ada kalimat ada amakmuman lillahi ta'ala. Kalau sendiri ada al-lillahi ta'ala. Kalau imam ada an imaman lillahi ta'ala. Ada kalimat ada. Kalimat ada ini dikarenakan hadirin berada pada posisi waktunya. Yang pertama, kalau sholat sunnah hadirin tidak ada adanya, karena ada beberapa sunnah yang hanya mengikut waktunya kepada sholat fardu. Tapi kalau sholat fardu ada adanya di sholat fardu. Kemudian yang kedua, jika dilakukan di luar sholat jamnya, waktu sholatnya, maka disebut dengan qadha. Contoh yang sering adalah sholat subuh. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati. Kalau qadha al-lillahi ta'ala. Kalau bermakmum qadha am-makmuman, qadha sendirian qadha al-lillahi ta'ala. Kalau jadi imam qadha an imaman lillahi ta'ala. Ini misalkan jamaah qadha, kan itu Pak. Apakah ada jamaah qadha? Ya kemungkinan kecil ada, ya kan. Apakah ada dalilnya? Ada. Qadha itu ada dalilnya. Letterlek lagi Pak. Suatu saat Rasulullah SAW bersama dengan Bilal, ini pernah saya sampaikan, bermalam dalam sebuah gua, tanggung waktunya. Akhirnya kata Bilal, ya Rasul Anda tidur, nanti saya yang berjaga, saya bangunkan. Nggak taunya Bilal pun tertidur, bangun-bangun sudah matahari terbit. Akhirnya mereka melakukan sholat subuh, tetap berjamaah lagi Pak, qadha. Tapi Rasulullah melakukannya baru sekali itu Pak, untuk menyampaikan ada hukumnya sholat qadha. Ini bedanya Rasulullah SAW dengan kita. Kalau kita banyak qadhonya Pak, malahan kan gitu Pak. Naudzubillah min dzalik ini. Ini hadirin yang dirahmati Allah, salat qadha. Jikalau terlewat hanya satu waktu. Nah sekarang hadirin kalau terlewat satu hari bagaimana? Misalkan begini Pak, Bapak dalam perjalanan, ya kan? Kemudian entah apa sebab celananya najis, Anda harus wajib sholat. Kemudian setiap mampir masjid nggak ada sarung yang disediakan pihak masjid. Lantas Bapak bagaimana? Bapak tetap wajib sholat. Ibu juga begitu. Nggak ada mukena telekung. Pada waktunya tetap wajib sholat. Itu kalau dalam mazhab Syafi'iyah, fikih Syafi'iyah. Asar belum sampai rumah tetap wajib sholat meskipun pakai najis. Maghrib belum sampai rumah tetap wajib sholat maghrib meskipun pakai pakaian najis. Baru nanti ketika sampai di rumah atau sampai masjid yang di situ memang disediakan untuk berganti, Anda bersihkan najisnya, ganti bajunya, Anda sholat. Isaknya ada, yang lain qadha semua ini dari duhur. Kalau begitu terawih Pak Ustadz? Iya terawih Pak. Jumlah rakaatnya saking banyak, maksudnya begitu. Tapi niatnya tetap niat sholat masing-masing. Cara mengerjakannya sholat isya dulu atau qadha dulu? Silahkan pilih. Boleh dari duhur, asar, maghrib baru isya, boleh. Tapi boleh juga isya dulu. Setelah isya baru kemudian duhur, asar, maghrib berurutan. Jangan habis isya, kemudian maghrib, kemudian duhur, kemudian asar. Kemudian di random kayak gitu ya nggak boleh Pak. Gitu. Kenapa boleh isya baru qadhonya? Karena isyanya sudah masuk. Tapi boleh dulu yang qadha dulu baru isya. Kenapa? Karena yang lain mendahului urutannya daripada sholat isya. Jadi Anda boleh memilih di antara dua tadi. Itu jika satu hari. Kemudian jika sudah bertahun-tahun, harus tetap wajib diqadha. Klausul fikihnya Pak, hukum asal dasar, ini hukum dasarnya. Orang yang masih mempunyai hutang sholat yang belum diqadha, maksudnya sholat wajib,
Saya ulangi nih, jangan sampai salah pemahamannya. Orang yang mempunyai hutang sholat wajib yang harus diqadha, hukumnya haram sholat sunnah. Saya ulangi ya, ini hukum dasar. Orang yang masih punya hutang sholat fardu, kemudian dia belum mengqadha, hukumnya haram sholat sunnah. Contoh kasus tadi, Anda dari duhur, asar, maghrib, kemudian baru mengerjakan isya karena faktor najis tadi, Pak. Kok jenengan kemudian sholat qobliyah isya dulu, haram qobliyah isyanya. Harus sholat wajibnya dulu yang ditunaikan. Atau Bapak mau sholat sunat hajat dulu, haram. Sholat sunat taubat haram, kecuali sholat wajibnya sudah diqadha terlebih dahulu. Ya Pak ya, ini dasarnya. Sekarang pertanyaannya, lantas bagaimana bagi orang yang dulu sholatnya bolong-bolong? Apakah kemudian sebelum yang bolong-bolong ini dibayar, diqadha, kemudian haram melakukan sholat sunnah? Kalau terjadi seperti itu hadirin, maka orang itu kalau memakai hukum ini selamanya, bukan selamanya, dalam jangka waktu lama dia nggak akan bisa sholat duha, dia nggak akan bisa sholat tarawih, dia nggak akan bisa sholat idul adha, idul fitri, karena mesti yang diqadha belum lunas. Maka menurut Kiai Mukhlisin bin Mulasin, Bapak Kiai kami, beliau menyampaikan kami, solusinya adalah salah satunya nih, setiap hadir sholat fardu, Anda sholat fardu itu juga tapi qadha yang satunya. Misalkan tadi nih maghrib Bapak, setelah Bapak sholat maghrib, habis sholat maghrib jangan sholat sunnah dulu, tapi Anda mengqadha maghrib dulu yang dulu Pak, yang Anda tinggalkan untuk membayar itu. Baru kemudian Anda sholat ba'diyah atau sholat awabin. Begitu juga sholat yang lain, sholat duhur, jangan kemudian jenengan habis sholat duhur langsung ba'diyah dulu, qadha dulu, atau qobliyah duhurnya Anda pakai dulu untuk sholat qadha. Utamakan mengqadha dulu, baru kemudian sholat sunnahnya. Utamakan itu dulu. Anda jelas taubat baru umur 50 tahun, mohon maaf Pak nih, kesananya sholat banyak ditinggalkan. Begitu masuk masjid ya sholat tahiyatul masjid, ya sholat syukril wudhu, padahal Anda masih punya hutang. Utamakan sholat qadhanya dulu, baru sholat sunnah itu. Begitu Pak. Cuman menghitungnya itu Pak Ustadz yang nggak bisa. Ya udah, takdiran aja, secara perkiraan saja. Kira-kira jenengan nanti membayarnya berapa tahun gitu loh Pak. Ditakdironkan aja. Nah kemudian kalau sambil mau melakukan sholat sunnah ya monggo, tapi utamakan tetap sholat wajibnya, gitu loh. Kalau makanya nanti kalau masuk ke masjid ya bisa usahakan yang lebih awal Pak, agar bisa mengqadha. Atau Anda masuk masjid sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, sholat syukril wudhu, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, tapi nanti habis duhurnya Anda sudah merencanakan, saya tetap akan membayar qadha saya. Ah begitu Pak. Jadi keniatan membayar itu selalu ada. Ini sholat qadha. Apakah ini ada terus Pak? Orang murtad jika balik ke muslim, dia wajib mengqadha semua ibadah yang ditinggalkan. Orang murtad, ya kan, dulu Islam umur 20 tahun, naudzubillah min dzalik, murtad sampai umur 30 tahun taubat, masuk Islam lagi, 10 tahun dia harus diqadha Pak. Puasanya, sholatnya harus diqadha. Dan ini dalam pelajaran Ihya, dalam pelajaran Minhajul Abidin, ilmu pertama kali yang memang harus kita fokuskan adalah ilmu tauhid. Jangan sampai tertukar ilmu tauhid kita Pak. Tetap tegak lurus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, monoteis, gak akan ada ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanamkan kepada anak-anak kita semua sama keturunan kita. Murtad itu bukan barang yang sepele. Akan ada penyesalan nanti yang tidak ada kunjung habisnya ketika seseorang itu menjadi murtad. Ini saya sampaikan untuk saudara kami yang muslim. Yang non muslim kalau mendengar mohon maaf, lakum dinukum waliyadin, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah dengan yang Anda sembah, Anda pun nggak perlu menyembah dengan apa yang kami sembah. Kalau masalah tauhid, mohon maaf saya nggak ada toleransi Pak. Tauhid loh ya ini, tapi kalau interaksi sosial ya ada Pak.